dihajar, kowe di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat. Kenapa digoblok-goblok? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, masih ingat yang kemarin ya, saat Cak Nun menyebut Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun. Ya, semacamnya lah. Belum viral beberapa hari saja, ini ada video Cak Nun yaitu mengaku kesambet ketika ngomong pada saat itu. Ya untung sajalah pernyataan Cak Nun tersebut viral di media sosial dan akhirnya menuai beragam pro dan kontra. Akhirnya bisa memberikan pencerahan lah kepada Cak Nun dan akhirnya Cak Nun mengaku kesambet. Dan bahkan di sini juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Ini salah Jokowi lagi. Hanya di zaman Jokowi seorang Cak Nun sampai kesambet. Ya memang, banyak memang gara-gara Presiden Joko Widodo semua jadi kesambet. Ya Cak Nun, Rizal Ramli, Bahamin Rais dan macam-macam lah para yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kesannya sih kayak kesambet ya, tiba-tiba langsung seperti itulah. Dari sini Cak Nun juga mengaku meminta maaf. Dihajar, kowe di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat. Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Maiyah dan semua keluarga bahwa ora waton bener kuwi kok ucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus di pelajaran pertama itu saya sendiri yang kesambet. Kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Aprilia Lin. Retorika kesambet itu cara ngeles dengan menyalahkan kondisi di luar dirinya agar tetap terlihat suci dan lepas dari tanggung jawab. Tapi tetap harus kita hormati permintaan maafnya sekalipun kalimatnya mubeng dan muter-muter tanpa menyebut nama-nama yang udah dia katain. Nah, menurut saya semua tahu lah, walaupun Cak Nun tidak menyebutkan nama pada saat meminta maaf, semua orang tahu itu permintaan maafnya ditujukan kepada siapa. Pasti semua orang juga tahu. Dari berita ini, yaitu ketika Denny Siregar mengomentari sebuah artikel, ini salah Jokowi, hanya di zaman Jokowi seorang Cak Nun jadi kesambet. Cak Nun ngaku kesambet, sebut Jokowi Fir'aun di luar rencana. Ini dikutip dari cnnindonesia.com. Nah, dari cnnindonesia.com yaitu budayawan M. Ainun Najib atau Cak Nun menyebut dirinya kesambet ketika menyebut Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun dalam ceramahnya beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan ini di tengah momen Mocopat Syafaat di Taman Tirto DIY pada Selasa 17 Januari yang lalu. Dia awalnya menjelaskan teori tentang roh dan kaitannya dengan kesadaran setiap manusia. Kita harus memahami bahwa hidup kita nomor satu adalah roh kita. Maka kita mulai tahun 2023 aktivitas roh itu, dan di puncak aktivitas roh itu saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah, kata Cak Nun di depan para jamaahnya. Jadi ketika sedang indah-indahnya Maiyah, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah oleh menabur ke Maiyah, itu saya sendiri yang terkecoh. Artinya saya dikasih ujian oleh Allah yang luar biasa. Meneng-meneng aku kalau ngomong hal Fir'aun coba, dan itu saya kesambet sambungnya. Ya memang sih, kadang-kadang kalau kita di atas panggung dan banyak pengikutnya, pasti kita kadang-kadang di luar kontrol ya. Kadang-kadang tiba-tiba nyeletuk seperti ini, di luar kendali. Makanya Cak Nun bisa saja lah itu di luar kendali Cak Nun. Tetapi kalau lagi-lagi kita lihat track record dari Cak Nun, ya ada foto-foto Cak Nun dengan Fadlizon, bahkan dengan Gus Nur ada fotonya. Berarti kan memang Cak Nun ini berseberangan lah dengan pemerintahan saat ini. Ya nggak masalah sih berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Tapi kalau sudah menyebut hal demikian, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Dan pendukung-pendukung dari Presiden Joko Widodo pasti juga tidak akan terima. Apalagi sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ya kita lihatlah perubahan yang terjadi saat ini. Di pemberitaan juga sudah banyak sekali. Semua dulu tambang-tambang milik asing sekarang sudah balik ke negeri kita sendiri. Kurang apa coba?
yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dari cuitan Denny Siregar ini, coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Gentle lah, mohon maaf sama yang disebut, tibakno Kiai Digdoyo, gayane beling tibakno. Permintaan maafnya samar, hanya untuk sekedar menyenangkan khalayak. Parah, kenapa nggak sekalian? Lah iya, Cak Nun aja bisa kesambet, bukannya istighfar dan zikirnya udah tingkat ribuan. Ya, menurut saya sih kalau langsung menyebut nama, permintaan maafnya kepada siapa, itu menurut saya lebih gentle sih menurut saya. Tetapi nggak apa lah, yang jelas sudah meminta maaf lah. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun menyebut dirinya kesambet ketika menyebut Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun dalam ceramahnya beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan ini di tengah momen mocofat syafaat di Taman Tirto, Kasihan Bantul, DIY, Selasa 17 Januari malam. Dia awalnya menjelaskan teori tentang roh dan kaitannya dengan kesadaran setiap manusia. Kita harus memahami bahwa hidup kita nomor satu adalah roh kita. Maka kita mulai tahun 2023 aktivitas roh itu, dan di puncak aktivitas roh itu saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah, kata Cak Nun di depan para jamaah Maya. Jadi ketika sedang indah-indahnya Maya, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah, Allah menabur ke Maya. Itu saya sendiri yang terkecoh. Artinya saya dikasih ujian oleh Allah yang luar biasa. Meneng-meneng, diam-diam, aku kalau ngomong hal Fir'aun coba. Dan itu saya kesambet sambungnya. Suami Novia Kolopaking itu mengaku dirinya sama sekali tak memiliki rencana menyangkut pautkan materi ceramahnya kala itu dengan tokoh Fir'aun, Haman maupun Qarun. Semua tiba-tiba keluar begitu saja dari mulutnya tanpa kendali. Itu di luar rencana saya, dan saya sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang, judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca, ujarnya. Cak Nun tak paham apa yang merasuk ke dirinya waktu itu. Baginya, itu bisa saja iblis, malaikat, atau merupakan bentuk campur tangan Allah. Dalam pandangan Maya, ada 5 hal yang mampu membuatnya berbuat demikian, yakni karena hidayah dan lain-lain. Itu pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah. Apa saya disesatkan oleh iblis? Apakah saya dilulu disuruh oleh Dajjal? Siapa? Saya belum tahu. Nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa, tegasnya. Potongan video ceramah Cak Nun yang viral di media sosial. Dalam video tersebut Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Cak Nun juga menyinggung soal pemilu 2024. Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya betul atau tidak. Bahkan juga algoritma pemilu 2024 kan enggak mungkin menang. Wesa ono sing menang saiki, kata Cak Nun dalam potongan video tersebut. Karena Indonesia telah dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Qarun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga. Terus Haman yang namanya Luhut Binsar Panjaitan, tambahnya. Cak Nun menilai seluruh sistem dan instrumen politik di Indonesia sudah dipegang oleh Fir'aun, Haman, dan juga Qarun. Negara kita sesempurna dicekel oleh Fir'aun, Haman, dan Qarun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritas, sampai apapun, kata Cak Nun dalam potongan video tersebut.